Eh, saya akan menjelaskan fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 2 mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah mengembangkan kepribadian. Undang-Undang Dasar 1945, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa serta bahasa Indonesia. Fungsi bahasa: alat berkomunikasi, alat untuk berpikir, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial. Bahasa sosial, bahasa dan bahasa. Adapun beberapa cara bahasa, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, berdasarkan situasi pendidikan, ragam lisan, ragam tulisan, ragam formal, ragam semi formal, ragam non formal. Keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan yang kedua, yaitu membaca dan menyimak. Membaca, proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca: memperoleh informasi, memahami makna bacaan. Adapun teknik-teknik bacaan: 1. Skimming atau memindai, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Yang kedua ada skimming. Skimming menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Memperoleh kesan umum artikel atau tulisan singkat. Menemukan hal tertentu dan suatu bahan bacaan. Menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Dan teknik yang ketiga adalah SQ3R, yaitu survei atau survei bacaan, question atau ajukan pertanyaan, read atau membaca, recall atau jeda, review atau membaca ulang. Adapun fungsinya seperti contohnya skripsi, membaca skripsi, menentukan tema, menerapkan teknik-teknik bacaan untuk mendapatkan informasi yang lebih terarah. Mekanisme tidak ditutur ilokusi dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, suatu kajian pragmatik. Teknik meningkatkan kecepatan membaca. 1. Membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan keperluan jangkauan mata, membaca dengan menyapu ke bawah, membaca per kelompok kata, membaca dengan mencari kata kunci, membaca tanpa mengulang-ulang kata. Langkah-langkah membaca kritis. 1. Memahami isi bacaan. 2. Uji keakuratan sumber bacaan, seperti membaca gambar, grafik, tabel, atau bagan. Adapun menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak: 1. Memberi reaksi, mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertemuan yang ketiga,
yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan menandakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Dan seterusnya yaitu ikhtisar. Ikhtisar menandakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terkait pada struktur wacana. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Adapun ringkasan, tujuan ringkasan membantu membaca mengetahui isi buku tabel. Langkah-langkah membuat ringkasan: 1. Membaca naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar. Dan seterusnya adalah ikhtisar. Tujuan membuat ikhtisar membantu membaca mengetahui isi buku tabel atau karangan. Dan seterusnya langkah membuat ikhtisar: membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan lain-lain. Bentuk ikhtisar yaitu bagan, karangan, kalimat. Kriteria utama menjadi seorang resensator adalah penilaian harus jujur, penilaian harus objektif. Adapun tujuannya yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku asli, memberi informasi layaknya suatu buku, membantu kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Adapun unsur-unsur yang perlu diresensi yaitu jenis buku, identifikasi buku, tujuan pengarang buku, keunggulan dan kelemahan buku. Langkah-langkahnya yaitu membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku, bandingkan dengan buku-buku lain yang telah memiliki topik yang sama. Buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar membaca dapat memahami teks dalam tulisan. Dalam setiap penulis kalimat selalu ada membutuhkan diksi. Pemilihan kata atau diksi ini penting untuk merangkai kata sesuai dalam kalimat serta memberikan ekspresi pada kalimat penulis. Diksi dapat menentukan gaya bahasa pada suatu tulisan. Setiap kalimat, paragraf, bahkan wacana membutuhkan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dibentuk oleh diksi dapat membentuk kejujuran, kesopanan, tingkat keresmian dari suatu tulisan dan bahkan suasana. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di pertemuan kelima yaitu membahas tentang paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang terbentuk serangkaian kalimat yang seringkali berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Keunggulan dari paragraf adalah untuk menjadi pembeda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dapat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketentuan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf disusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu terdapat dari penjelasan yang menjelaskan kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya
kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keturun keruntun ketuturan, dan sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terakhir atau pertemuan ke-6, yaitu karya ilmiah. Adapun fungsi karya ilmiah, sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penjelasan, menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, tidak jelas atau tidak pasti. Ramalan, membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kontrol, mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pertanyaan. Sifat-sifat karya ilmiah yaitu ada jujur, bebas prasangka, objektif, prinsip analisis, formal. Nilai karya ilmiah yaitu isi, bentuk, bahasa. Adapun aspek sebuah karya ilmiah yaitu tata tulis, bahan perwajahan. Huruf yang digunakan yaitu Temsirolman atau ketebalan tulisan yaitu 12. Istilah asing, paparan data di dalam teks. Contohnya latar belakang masalah. Huruf kapital, judul bab atau judul yang sepadan dengan bab. Misalkan bab 1 pendahuluan, kata pengantar. Huruf awal jadi sebuah kecuali kata sambung. 1.1 diarahkan menjadi latar belakang masalah. 2.2 bahasa dalam interaksi sosial. Perwajahan. Adapun contohnya yaitu misalkan kata pengantar bab 1 pendahuluan. Nah, di bawahnya itu diawali dengan 1.1 lalu latar belakang masalah. Angka, nomor halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Contoh yang kedua yaitu 1.1 latar belakang masalah. Jadi bukan 1.1 latar belakang masalah. Huruf kapital, misalkan bab 1 pendahuluan, kata pengantar.